Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sungguh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan kepada kita tuntunannya, petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita, supaya kita bisa memahami siapa Dia, yang tidak terlihat itu, dilihat oleh kasat mata, kita bisa memahaminya dan kita bisa melakukan hubungan, punya hubungan hablum minallah dengan Allah yang sangat baik, sehingga kita ini ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan daripada kehidupan kita, ya dunia dan akhirat. Hari ini kita masuk kepada episode ayat-ayat yang dimulai dengan afara'aitum ma, gitu. Apakah kamu melihat tentang, gitu ya. Jadi Allah itu, ayat-ayat Al-Quran itu juga berisi ayat-ayat yang meminta kita untuk berkontemplasi, untuk berpikir, ya, untuk tadzakkarun, ya fikirnya enggak yang susah-susah, rumus itu enggak ya, tapi, hanya 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 berpikir terhadap kejadian sehari-hari atau hal yang setiap hari kita kita lihat, kita dengar, dan kemudian menjadikan hal itu apa ya, terhubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya dialah yang memang menjadi dalam tanda petik dalang dari semua kebaikan ini gitu, ya. Dalang dari semua keberkahan kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan kita itu memahami ayat-ayat ini itu adalah melakukan kontemplasi itu sehingga kita lebih mengenal Allah, sehingga kita ketika kita mengenal Allah, kita bisa bersyukur kepadanya. Itu yang pertama. Kedua, dengan kita mengenal Allah, maka kita akan, apa namanya, ayat dari ayat ini, pada akhir daripada kajian kita hari ini itu, fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu pada ayat yang terakhir ya ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim, Allah meminta kita fasabbih, ya, bertasbihlah engkau kepada Allah al-azim, kepada Allah yang maha 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 besar, maha agung. Jadi tujuan daripada semua, bagian-bagian kita yang kita pelajari dari beberapa minggu yang lalu sampai akhir dari ayat 74 tentang ayat-ayat yang tafakur tadi, itu adalah supaya kita bisa bertasbih, fasabbih, bertasbihlah, ya. Bertasbihlah artinya kita mensucikan Allah, ya, dari segala prasangka-prasangka kita. Ya, tujuannya itu salah satunya adalah itu, yang pertama adalah bersyukur, kedua supaya kita bisa bertasbih, supaya kita mengucap subhanallah dengan, subhanallah, maha suci Allah dengan kita mengetahui secara pasti kenapa kita bertasbih. Ya, sekarang saya dahulu waktu kan itu ada zikir yang paling besar ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ya, wallahu akbar, ya. Jadi, ada suatu masa di dalam, eee, pencarian saya mengenal Allah, itu ada kata subhanallah yang sulit buat saya untuk bisa memahami, saya harus berpikir apa kalau saya mengucapkan subhanallah, kalau berzikir subhanallah. Meskipun tidak harus berpikir ya, bertasbih itu juga sudah menjadikan pahala yang sangat besar ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah zikir yang paling kelihatannya yang berat sekali ya di timbangannya di sisi Allah di yaumul akhir nanti gitu. Hanya dengan berzikir saja tanpa mengerti artinya, tidak disebutkan harus mengerti ya. Tapi karena saya adalah termasuk orang-orang yang kepo, makanya saya kadang-kadang subhanallah itu apa ya? Kalau misalnya saya mengucap,
alhamdulillah kayaknya agak mudah nih ya Allah saya sehat alhamdulillah saya punya keluarga, ya Allah saya punya, apa namanya, bisa bisa makan hari ini, alhamdulillah saya bisa minum, saya tidak kekurangan sesuatu, alhamdulillah itu gampang gitu. Udah istighfar, "Oh ya saya salah ini, saya salah itu masih bisa gitu, masih bisa apa namanya, terbayangkan saya beristighfar yang mana gitu. Tapi ketika subhanallah, maha suci Allah, saya harus ngapain ya? Saya apa yang harus, ada di dalam pikiran saya ketika saya mengucapkan subhanallah. Jadi hari ini kita akan belajar, lebih dalam lagi tentang Allah ya, sehingga kita nanti bisa mengerti kenapa kita itu mengucapkan subhanallah. Apa apa yang harus kita ada di dalam pikiran kita ketika ketika kita mengucapkan subhanallah. Baik, mungkin itu yang inti daripada, hari ini, mmm, pembahasan kita hari ini itu adalah kita mempelajari tentang karunia Allah dan kemudian setelah itu kita, memaknai apa itu yang disebut kalimat subhanallah. Mungkin kita bisa mulai share, dari materi kajian hari ini ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Eee, di dalam minggu yang lalu, mungkin dibuatnya dibuat, mode slide bisa Teh Ika ya? Baik, oke, alhamdulillah. Ini minggu lalu kita sampai ayat ini ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, afara'aitum ma tahrusun, a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un, ya. Apakah kamu memperhatikan apa-apa yang tahrusun, apa-apa yang kamu tanam, ya. Yang kamu tanam itu, antum, apakah kamu sekalian wahai manusia, kaliankah yang tazra'unahu, yang menumbuhkannya, am nahnu, apakah kami zari'un, ataukah kami sebagai penumbuhnya, ya. Ini kita diminta untuk berpikir, ini kok ada pertanyaan-pertanyaan begini tuh artinya kita diminta untuk berpikir gitu ya. Eee, kalau kita menanam, ya kita tuh hanya menanam dan kemudian kita menyiram, ya. Tapi apakah siapakah yang menumbuhkannya? Karena ada juga ketika kita menanam dan kita menyiram, tapi nggak tumbuh, betul? Mhm. Oke, hari ini ini adalah, pertanyaan-pertanyaan ya, maksudnya ininya itu bentuknya itu adalah, kontemplasi, maka saya boleh kalau teman-teman itu membuka mikrofonnya untuk memberikan komentar ataupun untuk bertanya atau memberikan apapun lah, karena ini lebih menurut saya interaktif ya, karena, saya ingin pada sesi ini kita lebih hidup gitu. Jadi kalau misalkan ada yang komen, silahkan aja. Ya, nggak apa-apa, karena memang ini adalah, sesinya adalah sesi yang untuk kontemplasi. Jadi kontemplasinya kalau diungkapkan itu menjadikan kita menjadi berbagi juga kepada yang lain. Ya, itu satu hal tadi kembali lagi bahwa kalaupun kita kita kalau disebutkan ada seorang ulama yang mengatakan, katakanlah, jangan kamu mengatakan, bahwa saya ini adalah, mmm apa namanya, menumbuhkan. Saya yang memanen, saya yang menumbuhkan, tanaman-tanaman itu, bukan. Tapi kalian itu hanya bercocok tanam. Kalian hanya berusaha, kamu menanam, tapi yang menumbuhkan adalah Allah. Contoh aja misalnya kalau kita menanamkan, cabe ya, kulit cabe, biji cabe gitu ya. Dari yang kita tabur misalnya 10 mungkin yang akan tumbuh itu, tidak sampai 10, 8. Nanti setelahnya akan menjadi, 7, 4, 5, 2, 3. Setelah itu bisa seperti itu ya. Jadi yang menumbuhkan adalah Allah, bukan kita hanya sekedar, melakukan usahanya saja, ya.
Baik, selanjutnya yang ayat selanjutnya ini menjadi kita berpikir, nanti kita hubungannya dengan ayat yang lain nanti, siapa yang nanti akan menumbuhkan pohon-pohon yang besar untuk dipakai sebagai bahan api, ya. Kemudian ini dalam ayat 65 disebutkan, "Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Apabila kami menghendaki, maka sungguh ja'alnahu, kami ini menjadikan tanaman-tanaman itu menjadi hutaman, menjadi hancur, ya, menjadi hancur, maka fadhaltum, kamu sekalian akan tercengang melihatnya. Wah, padahal ketika menanam itu, wah udah semangat itu ya, sudah positif gitu ya, tumbuh gitu ya, hijau gitu ya, kemudian tiba-tiba menjadi kering, menjadi hancur dan menjadi terperangah. Loh, ya fadhaltum itu artinya tercengang gitu ya. Ya, jadi ini semuanya adalah inna lamuhramun, dan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menderita kerugian. Rugi nih kita nih, gitu kan. Bahkan, bal nahnu mahrumun, dan bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun, ya. Dari statement ini, kira-kira ada Allahnya nggak? Mengikutkan Allah nggak? Enggak kayaknya ya, Iya, nggak ada Allahnya di sini. Kalimat ini artinya, kita rugi karena kita sudah berusaha berusaha spend money, kita sudah waktu, sudah uang beli benih gitu kan. Itu artinya apa? Usaha kan, usaha si mhm, petani tadi ya. Tapi kemudian, bal nahnu mahrumun, saya tidak dapat hasil apapun. Jadi awal sudah mengeluarkan uang, setelahnya tidak ada hasil apapun, gitu loh. Di sini tidak ada Allah gitu. Artinya apa? Artinya bahwa manusia yang menanam itu, dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan, yang dia, eee kasabu, apa yang mereka itu usahakan, itu akan menjadi pasti akan berhasil, ya. Nah, ini yang seakan-akan dalam proses menanam itu tidak ada Allah. Makanya Allah mengingatkan di awal sebelum ini bahwa, eee, "Bal nahnu, zari'un." Kamilah yang menumbuhkannya, menumbuhkan sampai menjadikan hasil tuh kami. Makanya kalau kalau kita sedang, bertanam itu ingatlah bahwa yang menumbuhkan adalah Allah. Kita hanya berusaha, tapi yang menumbuhkannya adalah Allah. Yang menjaganya adalah Allah. Yang menjadikan tidak adanya topan badai adalah Allah. Yang menjadikan belalang tidak mampir ke lahan kita itu adalah Allah, ya. Dan wah kalau gitu Allah menentukan nasib kita. Kita menentukan nasib kita juga. Kenapa? Karena kita dengan kita beramal soleh, kita berdoa, kita ingat zikrullah, ingat kepada Allah bahwa ini semua adalah milik dari Allah dan kita tuh hanya sekedar berusaha dan kemudian kita mendapatkan hasil yang melimpah, itu tuh Allah yang memberikan kepada kita. Jadi kalau kita melakukan itu dalam pikiran kita, maka insya Allah itu panennya akan berhasil gitu. Dan kalaupun tidak berhasil karena ada bencana nasional atau apapun, bencana itu juga terjadinya karena dosa dari manusia itu sendiri. Dan kemudian, menimpa pada kita dan terus gimana tuh Mbak, orang-orang ini kan kasihan, enggak apa-apa. Kalau orang yang beriman dia mendapatkan pahala kesabarannya, dia tinggal minta berdoa, "Ya Allah berikan saya yang lebih baik," maka dia akan diberikan ganti yang lebih baik. Jadi sebetulnya sistem daripada, dunia ini tuh adalah nothing tulus gitu, nggak ada yang hilang, nggak ada yang gagal. Semuanya itu memberikan manfaat untuk kita. Dan disinilah kuncinya bahwa Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita itu tidak pernah menjadi seorang loser atau pecundang atau orang yang gagal gitu. Karena gagal dunia dunia itu belum tentu gagal dalam arti yang sesungguhnya, tapi bisa jadi gagal dalam dunia itu adalah memberikan manfaat keakhiratan yang sangat tinggi. Ya, Masya Allah ya, kalau udah belajar begini, makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, sungguh mengherankan seorang mukmin itu. Apapun yang terjadi padanya, itu
Kalau itu baik, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia buruk menurutnya, maka dia bersabar dengannya itu adalah lebih baik dari apa yang dia dia hadapi gitu. Jadi, orang mukmin tuh kayak gitu. Jadi orang mukmin tuh cuman apa, terus-terus menuai pahala aja. Dalam tiap harinya tuh menuai pahala gitu. Jadi dia menikmati kehidupan ini karena dia tahu dia hidup bersama Allah dan kemudian, dia, mendapatkan support dari Allah, full support dari Allah, maka mudah dalam kehidupan ini, ya. Baik selanjutnya, ayat selanjutnya, ayat 68 ini kita diminta melihat yang lain. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah, fa, maka, fa. Jadi dalam bahasa Arab kata fa itu juga bisa berarti dan, gitu. Jadi, antara akibat dan juga dan gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab tuh malah sering sering sekali kata fa itu ada di depan dari sebuah paragraf, kemudian setelah di belakangnya itu kalimat selanjutnya itu adalah huwa gitu. Kalau di dalam Indonesia kan, tidak seperti itu. Fa itu harus sebelumnya itu adalah, sebelumnya harus ada sebab, maka fa maka gitu loh. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak, kata fa itu bisa menjadi awal dari sebuah paragraf, ya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, sekarang kamu lihat apa yang kamu minum, ya. Kita lihat apa, nah kita, apa ya, coba apa yang, apa sih yang ada apa dengan minum? Sebentar, jangan jangan rubah slide-nya Teh Ika ya, jangan rubah slide-nya dulu. Karena kan kalau kita, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, eee minum. Ada apa dengan minuman? Coba saya mau buka, saya pengen ada 3 orang yang komen, eee, kalau ada kata minum itu kebayangnya apa? Segar. Seger, oke, sip, 1. Kedua, Air. air, ya. Siapa nih yang jawab nih? Oh, Marina. Oh, Marina, makasih Marina. Air, oke, makasih. Iya, air. Selanjutnya, satu lagi, Melepas dahaga, Bun. melepas dahaga, ya betul. Ya betul, karena air itu kalau misalnya kita minumnya itu misalnya air laut tidak akan melepas dahaga ya. Kan yang tasrobun ya, heeh. Dan ini tasrobun itu kata syaroba ya. Kata syaroba itu, mempunyai, kata minum dalam bahasa Arab itu tidak hanya satu ya. Tapi yang dipakai di sini adalah kata tasrobun, asal kata adalah syaroba. Syaroba itu artinya minum yang menghilangkan dahaga gitu. Ya, kalau ada nggak kita minum tapi nggak menghilangkan dahaga? Ada? Ada Contoh contohnya apa coba? Air air laut tadi, air laut. Yang kedua ada lagi nggak selain air laut? Minum tapi nggak menghilangkan dahaga. minum manis. Minum manis tuh nggak menghilangkan dahaga ya, Teh, ya? Oh ya, saya soalnya sudah lama nggak minum manis. Dia kadang-kadang suka bikin tambah haus. Iya ya, kalau kita makan es krim itu pengen minum lagi ya? Iya, Oh iya iya, betul betul, heeh. Kalau kita makan es krim setelahnya enak, tapi kayaknya pengen kok haus gitu ya? Betul betul iya. betul, mhm. Ada lagi yang minum yang tidak menjadikan kita ini, tidak menghilangkan dahaga gitu adalah nanti kalau dia di apa, di neraka itu minum berapa pun juga tidak menghilangkan haus, ya. Oke, jadi sini adalah tentang air yang diminum yang bisa menghilangkan haus kita. Selanjutnya, slide selanjutnya, afara'aitum ma tashrabun, apakah kamu lihat apa-apa yang kamu minum? Ya. Nah, baik kita sekarang saya mencoba untuk menggali lebih dalam. Minum itu artinya apa? Ya. Ini bukan berarti bahasan yang saya akan kemukakan itu berarti adalah semua dari nikmat dari minum itu, tidak, gitu. Karena kalau mau dibahas itu ya nggak akan habis ya tinta di lautan untuk ilmu Allah tuh nggak akan habis gitu. Jadi ini hanya sedikit daripada, eee,
apa yang mungkin kita bisa bahas, ya. Yang pertama adalah ini kan air itu tashrobun. Jadi air itu kan ada air yang untuk, untuk tanaman, untuk bumi ya, untuk diserap tanah gitu. Tapi ini di sini Allah ingin fokus satu aja, tashrobun yang kamu minum. Satu aja yang kamu minum, ya. Air itu punya peran penting sekali gitu untuk kerja tubuh kita. Bila kecukupannya terganggu, sejumlah masalah kesehatan itu akan datang. Ya, sayangnya tidak semua orang menyadari besarnya fungsi air dalam tubuh hingga sering kurang minum. Selanjutnya celing, apa sih kenapa gitu kan, air itu, penting sekali buat tubuh kita, ya. Selanjutnya Kak Ika, yang pertama itu adalah, air itu adalah komponen utama pada tubuh manusia, ya. Misalnya di sini kita lihat secara umum perempuan itu mengandung 60% air, ya, laki-laki 65% air, ya, kurang lebih ya. Manusia kenapa ya perempuan kok 60% air? Ada yang tahu kenapa? Kenapa laki-laki lebih banyak airnya, lebih berair laki-laki itu? Ada yang tahu kenapa? Karena perempuan itu berlemak. Ya, jadi perempuan itu lemaknya lebih tinggi daripada laki-laki. Wah, jadi kenapa makanya ya kita perempuan teh cepet bisa cepet cepet gendut tapi susah susah turun gitu. Iya memang betul. Saya juga melakukan program penurunan berat badan atau paling tidak supaya jangan 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 naik gitu ya dengan perubahan hormon ketika sudah usia ini kan ada perubahan hormon. Jadi perubahan hormon sehingga kalau intake-nya itu sama, maka kita kan tetap naik berat badan gitu, kalau sudah makin usia itu. Jadi harus ada punya strategi gitu. Tapi ternyata suami saya itu lebih mudah sekali untuk turun berat badan daripada saya gitu. Ya padahal makannya dia lebih banyak dari saya kok saya kok dia kok dia cepet dia turun saya nggak turun gitu. Ternyata memang perempuan itu mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi. Kenapa ya punya kadar lemak yang tinggi? Ada bisa jawab? Kenapa perempuan punya kadar lemak yang lebih tinggi? Wah, ini kalau ada dokter, gawat nih kalau ada dokter Desi nih. Nggak ada ya Mbak Desi? Dokter dia jadi harus, kalau ada yang memang bisa di-sharing sama dia, jadi perempuan itu harus mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi karena dia harus mempunyai storage ya, untuk mempunyai bekal untuk bisa menyusui anaknya ya, untuk menstruasi, ya, untuk fungsi-fungsi, keibuannya dia, gitu. Makanya perempuan tuh mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan laki-laki. Oke, kemudian kita lihat lagi, coba lihat tuh mata 95% tuh air, ya, jantung itu 75% air, jantung tuh ototnya banyak, ya, sama dengan otot, ya, muscle itu 75%, ya, otak 83%. Kemudian ada ginjal itu 83% dan paru-paru itu 85%. Dan kemudian yang paling besar adalah darah itu 94%, ya. Jadi manusia itu komponen utamanya itu adalah air, dan manusia itu hanya dapat bertahan hidup selama 2 sampai 4 hari tanpa air. Jadi kalau tidak dia minum, dia lebih cepat meninggal daripada, makanan. Kalau kalau manusia tidak makan itu masih bisa hidup ya dalam ada yang 40 hari masih bisa hidup, tapi kalau tanpa air kalau tidak minum air dia hanya sekitar 2 sampai 4 hari bisa meninggal. Dan berapa kebutuhan air dalam sehari itu adalah 50 cc air per kilogram berat badan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau 60 kilo berapa harus minum airnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau berat badan 60 kilo berapa, minum airnya per hari? 3.000 cc. Ya 30 cc itu berarti 3 liter ya? Ya 3 liter. 3 liter. Ya jadi, itu yang syarat yang supaya kita tetap bisa sehat itu ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya sudah 3 liter belum? Iya. Kalau 50 kilo berarti 2,5 liter ya? Sehari, kalau 50 kilo.
Jadi 50 sampai 60 kilo kebutuhan kita per hari minum itu adalah Di bawah itu 2,5 40, sampai 3 90. liter ya, 2,5 3 sampai 3 liter. liter. Ya. Di bawah Selanjutnya 2,5. kita lihat lagi apa fungsi air. Fungsi air itu adalah untuk membentuk sel, karena yang tadi yang 60-65% tadi dia membentuk sel dan dia itu menjadi bahan cairan tubuh ya. Dia itu berfungsi juga sebagai pelarut, jadi pelarut nutrisi. Jadi kalau makan tapi nggak pakai air itu lebih susah nutrisinya masuk ke dalam sel-sel kita. Jadi kalau misalnya kita nggak minum tapi makan doang itu, biasanya punya masalah gitu, lemas, masih tetap aja lemes gitu. Karena nutrisinya itu nggak sampai kepada sel-selnya, ya. Dia juga sebagai media pengeluaran zat sisa, jadi dia menjadi bahan detoksifikasi, untuk detoksifikasi, ya. Bahan yang tidak diperlukan itu dibuang dengan bantuan air. Kalau misalkan ada sampah-sampah yang tidak dibuang, apa yang terjadi? Maka badan kita menjadi tempat sampah. Kebayang nggak sih? Kalau misalnya, eee, apa namanya, kalau urin aja ya, kalau kita itu tidak minum air maka, racun-racun hasil metabolisme itu tidak keluar. Sedangkan kita lihat aja, kalau kita kurang minum air kan pipisnya kan warnanya kuning ya, betul tidak? Kuning, nah itu berarti kalau nggak keluar, berarti ada di dalam tubuh kita. Dan sampah kalau ada di dalam tubuh, apakah kita menjadi sehat atau menjadi sakit-sakitan atau menjadi masalah? Ada yang jawab? Ya, jadi begitu. Jadi kalau kemudian sebagai bantalan ya, sebagai bantalan, dia sebagai bantalan untuk sendi-sendi. Tapi itu juga bantalan-bantalan yang ada di mata, ya kan mata itu kan dia apa namanya, lengket di lubang bola mata kita itu kan ada bantalannya, ada casing-nya. Nah si casing itu juga terdiri dari air gitu sehingga, eee, apa namanya, penting sekali untuk minum sehingga, semuanya mata kita juga berfungsi dengan baik ya. Pengatur suhu tubuh ya, kalau misalkan kurang minum badan kita akan, panas gitu. Ya kalau panas kenapa Mbak? Ya sistem metaboliknya bermasalah nanti. Ya, kemudian media transportasi, transportasi untuk seperti tadi pelarut, setelah pelarut menjadi transportasi masuk di dalam darah untuk bisa, apa namanya, masuk ke dalam sel-sel tubuh, ya. Sebagai pelumas, ya, sebagai pelumas, ini juga pelumas dari sendi-sendi kita. Jadi kalau kita kekurangan air secara keseluruhan, maka akan terjadi gangguan fungsi tubuh secara, menyeluruh, ya. Imunitas menurun, mudah sakit, sendi-sendi tubuh kaku, BAB-nya keras, susah keluar, nutrisi tidak terserap tubuh ya, makan tapi kok, rasanya lemes aja gitu ya, mungkin bisa jadi hanya kurang minum gitu. Pusing ya, sakit kepala ya, metabolisme terganggu dan ujung-ujungnya bisa menjadi penyakit-penyakit dan kematian ya. Ada juga penyakit yang kayak, pengentalan pengentalan darah itu ya, itu harus minumnya banyak juga salah satu yang perlu dia dia perlu obat, tapi juga dia tidak boleh kekurangan ya, kekurangan, minum. Ya jadi kalau kita ini saya ingin memberikan apa namanya, sedikit pengetahuan seperti ini supaya kita berpikir gitu. Kalau misalnya Allah tidak menyediakan air yang siap minum buat kita, terus gimana? Tubuh kita bisa error, kita sakit-sakitan dan ujung-ujungnya meninggal. Jadi, eee, betapa gitu ya, dalam sebuah air, dalam segelas air yang biasa, ini barang-barang biasa ya, apa namanya, kita beli 600 mili harganya 3.000 ya, betul nggak 3.000? Hanya tapi kalau kita nggak punya ini, nggak punya air, maka tubuh kita itu akan shutdown gitu. Jadi, betapa Allah itu menyediakan untuk kita air itu. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan, ada nggak ya, saya tuliskan di sini ya, coba Teh Ika masuk ke bawah.
dalam sebuah hadis disebutkan tentang ada 3 hal yang tidak boleh dimonopoli, ya. Ada 3 hal yang tidak boleh dimonopoli oleh manusia dan salah satunya saya tidak tuliskan ya di sini. Baik, salah satunya adalah air. Jadi tidak boleh memonopoli air dan eee, tidak boleh memonopoli air. Jadi karena air itu adalah kebutuhan fungsi yang utama untuk manusia, karena tidak boleh ada monopoli masalah air. Oke, jadi dari kita memahami ini semua, maka kita itu setiap kali kita meminum air, maka kita sebetulnya sedang melakukan proses, apa ya, maintenance atau proses, perawatan pada tubuh kita gitu. Dan kalau kita nggak ada alat itu, yaitu air, kita mati, ya. Jadi, apa, kadang-kadang kan begini, manusia itu kan karena kalau dalam bahasa Inggrisnya take something for granted gitu. Jadi ketika manusia itu diberikan sesuatu yang berharga, karena tapi dikasihnya tuh banyak gitu loh, berlimpah, kadang-kadang gratis, itu malah jadinya itu malah kayak nggak berharga gitu, ya. Contoh sampai, dalam dalam ini aja, di dalam fashion atau apapun tuh kadang-kadang, orang tuh menaikkan harga, ada yang bermerek gitu ya, kemudian naik harganya. Itu karena ada strategi bisnisnya. Kalau tidak ada mereknya gitu dan tidak dinaikkan harganya, maka orang menganggap itu barang murahan gitu. Ada juga yang seperti ini, kalau pengajian, kalau, ada kan pengajian yang, dikasih ada harganya gitu, kalau ada harganya malah orang mau datang gitu. Yang punya uang itu menganggap bahwa yang punya uang ya, menganggap bahwa kalau kita membayar maka kita mendapatkan yang baik, yang berkualitas gitu, padahal belum tentu gitu. Bisa jadi yang tidak berbayar itu juga, apa namanya, memberikan manfaat yang besar kepada kita. Contohnya itu air tadi, contoh ya, air yang kita kadang-kadang dibuang-buang, disia-siakan, tapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Demikian baiknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya, ayat selanjutnya adalah tentang ayat 69, ya. Ayat 69, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan air ya? Tadi menurunkan air yang kamu minum tadi loh ya. Apakah kamu yang menurunkan air itu dari langit? Ya, ataukah am nahnul munzilun? Apakah kami yang menjadi penurunnya? Kamilah ahli menurunkan air. Ini dalam perkataan ini berbeda dengan dalam ayat yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya am nahnuz zariun. Kalau zariun itu artinya isim fa'il, artinya yang menumbuhkan. Tapi kalau kata yang memakai mu gitu. Jadi kalau tadi itu mungzarun gitu itu beda artinya dengan zariun. Sama halnya dengan mungzilun sama beda dengan zailun ya. Atau maaf nazilun, dengan nazilun itu berbeda. Kalau satu asal kata satu isim fa'il dimulai dengan mu, itu artinya di situ dia adalah seorang yang, mmm, ada orang yang mempunyai atau pelakunya itu memang melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan satu usaha, tidak apa namanya, kalau saya bisa mengatakan munzilun itu adalah yang penurunnya. Ahli yang menurunkannya. Contoh kalau misalkan seperti ini loh, kalau misalkan orang dalam bahasa Indonesia, dia, dia jualan bala-bala dengan dia penjual bala-bala. Kalau dalam bahasa Indonesia sama nggak? Menjual dengan penjual, beda. Kalau penjual itu memang profesinya adalah jualan. Tapi kalau seseorang menjual sesuatu, ya, maka dia tuh belum tentu, bisa aja ada bala-balanya tuh hanya hari ini dia jualan bala-bala, tapi besok enggak gitu. Tapi di sini disebutkan kata mungzilun artinya memang ahlinya. Nahnu mungzilun, kamilah yang memang ahli dalam menurunkan air itu. Kita lihat selanjutnya, di dalam slide selanjutnya disebutkan di sini bahwa, apa namanya,
kata nahnu ya, kata nahnu sendiri itu dipakai di sini dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa nahnu itu artinya kami ya, bahwa bukan Allah saja yang, apa namanya, melakukannya. Jadi Allah tuh bertugas hanya untuk menurunkan air, tidak begitu. Tapi kata nahnu ini di sini menunjukkan bahwa Allah membuat satu sistem yang digerakkan oleh oleh ciptaan-ciptaan yang lain ya. Satu sistem, bisa jadi ada malaikat, ada awan ya, ada gunung ya, semua itu menjadi satu sistem menjadikan sunatullahnya itu berjalan sehingga, air itu bisa turun eee, ke kita ya, ke manusia. Kalau kita lihat di sini ya, di gambar ini gambarnya udah nggak asing lah ya, kita-kita semuanya juga SD juga udah belajar seperti ini. Tapi kita coba lihatnya dengan sudut mata yang kontemplatif gitu ya. Kita lihat di sini betapa, air, ini banyak kebesaran Allah di sini ya. Ada air yang kita mulai dari laut aja ya, dari laut terjadi evaporasi ya. Dengan evaporasi itu air yang asin menjadi tawar ya. Tidak asin, karena kalau misalkan manusia dapat air asin bermasalah ya. Jadi ini evaporasi sekaligus di sini tuh ada filter sehingga yang menjadi awan itu adalah air yang tawar. Nah, kemudian berjalan dia ke darat, ada angin yang menjadikan ada sistem yang menjadikan angin itu bertiup dari apa, dari laut ke darat. Kemudian di sini ada juga, turun, kemudian dia bisa turun di misalkan di daerah rendah ataupun di pegunungan, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau di pegunungan ini terjadi kondensasi karena perbedaan suhu udara, maka dia turun ke gunung. Makanya di gunung tuh lebih banyak tanaman karena lebih sering hujannya, ya. Nah, kemudian setelah itu dia bisa juga turun itu, bisa turun lagi dari gunung itu, ya, kemudian sampai ke danau, sungai, kemudian danau, kemudian dari hujan itu juga ada yang masuk ke dalam air ya, ada yang masuk ke air dan masuk ke dalam jadi air tanah, kemudian ada orang yang mengambilnya dengan menggunakan sumur ya. Nah ini turun ke air ini sendiri mempunyai beberapa beberapa keuntungan, yaitu menjadi filter. Filter dan juga menambahkan mineral. Jadi di dalam air, di dalam tanah ada mineral sehingga air orang mengatakan bahwa yang paling bagus itu adalah yang paling bagus adalah minum air tanah. Kenapa air tanah? Karena terjadi, apa namanya, penambahan mineral-mineral. Tapi apakah air hujan itu tidak bisa diminum? Bisa, air hujan juga bisa diminum, tapi harus digodok dulu ya. Nah, harus direbus dulu. Nah, terus kemudian air hujan diminum juga harus direbus dulu dan kemudian ini kalau di udara begini bila terjadi polusi, maka ketika hujan air dari apa namanya, dari udara itu juga akan, terkena polusi. Jadi air hujan juga bisa mengandung logam-logam berat. Ya, karena itulah tidak dianjurkan, untuk meminum air hujan. Meskipun sebetulnya air hujan itu kalau dalam beberapa kondisi misalnya di tempat yang di gunung atau itu nggak apa-apa, asal jangan meminum air hujan pada hujan yang, baru. Jadi harus, setelah 10 menit atau 15 menit dari hujan baru kita bisa mendapatkan air hujan yang bagus gitu. Nah, sedangkan untuk minum itu sendiri yang bagus ada dari tanah, ya. Kemudian kita mendapatkan mineral-mineral dari tanah itu, ya. Jadi ini adalah apa, satu sistem yang Masya Allah gitu ya, sehingga Allah tuh membuat sistem hingga kita tuh akan meminum air yang baik gitu loh. Hanya meminum air yang baik, ya. Nah, kemudian ini semuanya itu air yang turun itu selain juga menjadi, apa namanya, air minum, tapi juga menjadi, bahan kehidupan banyak orang, bisa menumbuhkan tanaman, orang menjadi petani, kemudian dari tanaman jadi peternak, kemudian mendapatkan uang dari peternakan, bisa untuk irigasi, bisa memperkerjakan banyak orang. Ya jadi air itu orang-orang itu mendapatkan rezekinya. Kalau nggak ada air, nggak ada itu Jogoboyo, tahu nggak kalau di Jawa itu namanya Jogoboyo ya, tukang tukang jaga air ya, irigasi ya. Jadi ini yang harus menjadikan kontemplasi kepada kita bahwa sistem yang seperti ini tuh makanya sebutnya mungzilun. Karena kata mungzilun, kata kata munzilun, kata mu itu asal katanya dalam bahasa Arab itu ada ditambah alif. Jadi kalau nazala jadi anzala. Anzala itu artinya menurunkan sesuatu dengan usaha.
Ya, kalau nazala itu turun, tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin gini, kalau nazala itu turun, kita nggak tahu siapa yang menurunkannya misalnya. Tapi kata anzala yang isim fa'ilnya adalah munzilun, itu artinya menurunkan dengan usaha, gitu. Jadi kalau munzilun itu adalah memang yang menurunkannya itu mempunyai proses, mempunyai usaha dan inilah yang disebut dengan sistemnya itu. Sistem, apa namanya, sistem air ini ya. Dan tahukah kita bahwa ada penelitian mengatakan bahwa air yang bersirkulasi itu sama jumlahnya, apa namanya, air yang bersirkulasi ini itu tidak berubah di dunia ini, sama. Itu ada yang meneliti seperti itu, Masya Allah. Jadi itu keseimbangan yang Allah berikan itu menjadikan, semuanya itu menjadi balance ya, seimbang. Masya Allah, subhanallah. Kemudian selanjutnya ayat 70. Lau nasya'u ya, lau nasya'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Jadi kalau kami menghendaki bisa aja sih air itu menjadi asin ya. Falaula tashkurun maka kenapa kamu tidak bersyukur dengan air tawar. Jadi air air tawar ini adalah tadi hasil dari satu proses itu, tapi kalau Allah menghendaki itu bisa saja tidak tawar lagi gitu. Contoh tuh air yang tidak tawar itu di Laut Mati ya, di Laut Mati. Laut Mati itu, sebetulnya bukan laut tapi adalah danau yang sangat besar ya. Di situ itu Laut Mati itu kenapa? Ternyata dulu itu ada akibat dari banjirnya, zaman Nabi Nuh ya. Jadi ketika banjir zaman Nabi Nuh itu yang banjir itu kan dari lautan. Kemudian masuk ke daratan, kemudian air surut dan ketika, banjir yang besar itu ada air yang terjebak di daratan, yaitu salah satunya di Laut Mati. Yang terjadi tidak ada ikan yang hidup ya, tidak ada kehidupan di Laut Mati itu, makanya dibilangnya Laut Mati ya. Jadi, kalau seandainya Allah menghendaki itu bisa gitu, airnya itu menjadi asin. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita kita coba berkontemplasi, silahkan selanjutnya Teh Ika, ada nggak ya? Oke. Nah, ini tentang, bahwa dengan air itu yang tadi sudah saya jelaskan gitu, bahwa air itu bisa minuman, bisa untuk minuman tumbuh-tumbuhan, untuk mengembalakan ternak, untuk tanaman, dan semuanya itu jadi asal muasal dari kehidupan, makanan, kenikmatan, pekerjaan, itu adalah banyak dari sumbernya itu dari adanya air. Oke, dari ayat ini An-Nahl 10-11. Saya mau buka sedikit pertanyaan buat teman-teman, komen lah gitu loh. Pekerjaan apa yang 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 asal mulanya adalah air? Tiga yang menjawab. Silakan buka buka ininya, buka audionya. Ya, silahkan teteh-teteh yang mau berbagi ide tentang apa yang tadi Ada apakah sebutkan aja salah satu dari pekerjaan yang disebabkan karena ada air. Air apa aja? Air apa aja ya, karena ada air di dunia ini gitu loh maksudnya. Baiklah, nelayan. Nelayan, oh iya benar nelayan. Nelayan yang nggak ada air dia jadi pensiun ya? Betul juga loh, saya senang loh, makanya saya senang tuh membuka diskusi ini itu karena saya sendiri nggak kepikiran gitu loh. Nelayan kata Teh Tini, iya benar. Nelayan kalau nggak ada air, pensiun semua nelayan sedunia ya. Masya Allah. Itu ada yang menjawab tuh Teh Ika, tolong dibacakan di chat. Pelatih renang. Iya, nggak ada air. Jadi dia di PHK, jadi nanti pelatih lari ya. Jadi pelatih lari ya. Nah, apalagi Teh Ika?
Pemadam kebakaran. Pemadam pemadam kebakaran, ya benar, dia jadi nggak punya kerjaan karena nggak ada air. Terus jadi pakai pasir ya, aduh makin lebih berat lagi, belum lagi kalau kebakarannya di atas sana gimana caranya ya ngangkat pasir ke atas ya. Siapa tadi yang menjawab apa namanya, pemadam kebakaran tadi, siapa tadi? Teh Is bukan sih? Bun, Siapa? Lilian. Oh, Teh Lilian. Wah, Oh, nih Bu Lilian. Kok suaranya kreatif ini. beda sih ini? Teh Lilian itu kreatif kayaknya nih ya. Oke. Profesi penyelam menjadi tidak ada ya. Jualan es. Oh iya, es kan ini ya, butuh air ya, kalau enggak jadi jualan apa tuh Teh Uswah? Kalau enggak jualan es deh. Oke. Pedagang isi ulang air minum. Iya, kena PHK semua tuh. Padahal ya Allah banyak sekali ya yang jualan air minum ya. Penjual air bersih, ya itu juga yang jualan apa? Oh iya, PAM. PAM itu jadi ini ya, kena PHK semua ya. Nggak ada nggak ada yang nggak ada yang nggak ada kerjaannya gitu ya. Ya coba bayangkan. Dari air, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Dari air itu coba, selama ini kita anggap air begini biasa-biasa aja. Tapi kalau dia nggak ada, laundry cuci kendaraan ya kata Teh Isi ya nggak ya. Jadi nggak ada kerjaan dia. Cuci kendaraan motor itu juga nggak ada gitu. Jadi motor kita tuh kotor banget ya. Mobil kita semuanya berdebu gitu ya. Nggak ada yang kinclong-kinclong tuh kalau nggak ada air. Masya Allah. Ya. Saya senang tuh sesi kayak gini nih. Jadi teteh-teteh bisa melihat gitu apa efek ya. Kalau sesuatu yang setiap hari kita tuh nggak ada artinya, bahkan ada orang yang buang-buang air. Tapi kalau kalau nggak ada kita menjadi masalah besar buat kita semua. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini juga ada ayat selanjutnya tentang bersyukur, ada doa ya, ada doa tentang bersyukur, bersyukur atas nikmat air tawar ya, disebutkan oleh Rasul mengatakan bahwa kalau kita minum air kita baca doa alhamdulillahilladzi sakona, terima kasih kepada Allah, segala puji kepada Allah yang sudah memberikan air minum ya, adzaba furata ya, air yang segar, yang tawar ya, birahmatih, dengan kasih sayang Allah, Allah memberikan ini kepada kita. Walam kenapa Tet ini? Ya, jadi Iya. kenapa Tet ini? Nah, Iya, yang terakhirnya itu. Iya, betul. Tidak menjadikan asin karena dosa-dosa gitu. walam yaj'alhu milhan ujaja, dan terima kasih karena tidak menjadikan air itu asin ya, dan pahit karena dosa-dosa kita. Ya, jadi ini hadis kayak gini nih kayak sekarang kita mulai memahami nih tentang dari kata milhan ujajan walam yaj'alhu milhan ujajan. Ya, bahwa kalau ada terjadi masalah ya dalam kehidupan kita, airnya jadi asin, itu dosa-dosa, karena dosa. Karena pada standarnya normalnya itulah asin, air yang kita konsumsi adalah air yang tidak asin, tapi kalau asin itu karena dosa kita. Nah, sekarang tuh kan jadi mikir, dosa yang mana ya kita nanti kita akan bahas lagi ya. Teteh-teteh pikir di rumah dulu kenapa. Tapi Allah tuh ngasih 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 kode gitu loh. Ngasih tahu bahwa memang dosa itu memang bikin masalah menjadi kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita ini semuanya ada tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu berkah baik gitu loh. Tapi kita sendiri yang ngasih inputan di dalam sistem takdir itu menjadikan kasih inputan sehingga kita menjadikan yang berkah yang baik itu menjadi masalah gitu.
Baik, selanjutnya kita lihat juga tentang kalau terjadi air yang asin misalnya bisa terjadi salah satunya. Ini yang saya pahami ya. Tadi yang pertama yang dari ketika zaman Nabi Nuh itu, tapi juga bisa terjadi karena hurricane ya. Hurricane itu adalah tornado yang tornado laut ya. Jadi tornado itu apa? Tornado itu adalah angin puting beliung tuh ya. Angin puting beliung yang angin puting beliung kalau di darat ya. Kalau di laut itu namanya tornado laut. Jadi di laut itu air itu berputar, kemudian air lautnya berputar gitu, kayak di blender gitu kan. Dan itu definisi daripada air hurricane atau tornado laut itu bahwa diameternya itu sampai sekitar 60 miles atau berapa itu kilometer sampai jadi berapa kilometer kali 2,5 ya, atau kali 1,25 ya. Jadi ada sekitar 70 kilometer. Jadi muter begini di laut itu ya, sehingga ikan-ikan tuh pada yang naik ke atas gitu kan, terumbu karang naik ke atas gitu kan. Terus kemudian dia muter dan dia bisa sampai ke anginnya itu, sampai ke pinggir, bisa bisa jadi masuk ke daratan, sehingga terjadilah angin, angin air asin gitu, yang ke daratan. Ada beberapa kejadian juga yang positif, artinya apa, dengan adanya tornado laut itu, maka ikan-ikan itu terjadi hujan ikan, itu pernah terjadi, ya. Hujan ikan. Jadi ketika hujan itu, kebayang nggak sih, Teteh pernah kebayang nggak sih ngelihat tornado tornado darat gitu? Tornado darat ya, pernah pernah kebayang nggak? Atau pernah ngelihat filmnya atau ngelihat video di YouTube gitu ya. Coba lihat tuh tornado tuh, sampai truk itu naik ke atas, sapi naik ke atas ya, rumah naik ke atas itu. Nah itu bayangkan kalau di laut gitu. Dan itu sama kejadian itu, semua naik ke atas gitu, ikan-ikan naik ke atas gitu. Nah, kemudian ketika sampai dekat daratan, tornadonya itu misalnya gitu ke daratan, nah akan menjadikan air asin itu masuk ke daratan. Maka terjadi kerusakan-kerusakan, ya kerusakan misalkan tanaman pada mati karena kalau nggak tanaman kan sama kayak manusia, nggak bisa dikasih minum air asin, harus air biasa, ya tanaman mati. Kendaraan tuh berkarat, ya korosi pada bangunan tuh berdiri rusak, yang mulai dari pondasi sampai ke atas tuh rusak ya, kemudian mengganggu sistem listrik. Itu terjadi di beberapa negara bagian Amerika yang mengalami tornado seperti ini ya. Jadi memang eee, kalau lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tadakkarun ya. Memang kalau Allah menghendaki itu bisa terjadi air yang asin seperti ini. Baik, selanjutnya ayat 71. Selanjutnya tentang api. Afara'aitumun naral lati turun. Apakah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan? Ya, eee, yang kamu nyalakan itu, kita kan kadang-kadang nggak peduli ya sama api, ya kan masak di kompor, ceklak-ceklik gitu ya. Eee, Kadang-kadang ngelihat api juga nggak bersyukur ya, betul nggak? Karena apa? Karena tiap hari ngelihat, tiap hari pakai. Tidak ada ngapain sih gitu kan, misalnya saya yang beli gasnya misalnya kayak gitu, tapi kan siapa yang menciptakan api itu? Yang menciptakan api itu adalah Allah, ya. Jadi, coba merenung ke api, ya. Afara'aitumun naral lati turun, ya. Antum selanjutnya sebutkan di sini. Sebentar. Jadi api itu kalau zaman dahulu api itu dipakai, dilakukan dengan menggosok-gosok kayu, ya. Gosok-gosok kayu gitu, kemudian kayunya tuh dalam tafsir disebutkan ada dua kayu, kayu al-marah dan kayu al-ifar, yang kalau digosok-gosok itu akhirnya akan keluar, keluar apinya ya. Contoh mungkin kalau kita lihat korek api. Nah ini korek api kan, korek api ini kan
ini yang ujungnya ini adalah dari maaf, mana? Nih, ujungnya ini juga dari kayu. Terus yang nyalanya yang batangnya itu dari kayu, ya. Nah, inilah yang kombinasi dari dua hal ini yang menjadikan dia nanti akan bisa menyala, gitu, ya. Jadi ini, siapa yang bikin bisa bisa menyala? Ya, hanya Allah yang bisa bikin itu menyala. Soalnya kalau misalkan, "Mbak, ini nih, ini bisa nggak dinyalain?" Nggak bisa nyala, ballpoint. Ya, jadi kemudian sekarang kita lihat kontemplasi sedikit ya, bagaimana bila tidak ada api unggun? Ya, selanjutnya slide selanjutnya kita kontemplasi, ya bukalah, buka, audio ya, siapa yang mau komentar boleh. Bagaimana bila tidak ada api unggun? Gelap, ya, dingin, betul? Terus kalau gelap itu biasanya hati itu juga kerasanya sedih gitu, betul nggak? Kalau lampu di rumah padam gimana? Listrik di rumah padam rasanya gimana? Agak agak bad mood kan? Betul Kak Teh ini? Iya. Ya, betul. Ya kan? Bad mood gitu. Kemudian kalau di api unggun, tidak ada api unggun, maka hewan-hewan itu pada mendekat. Ular mendekat ya, nyamuk mendekat ya, eee, singa mendekat ya, semua mendekat gitu. Ujung-ujungnya kita bisa kena patok, kita bisa kena patok ular, kita bisa kena dimakan sama singa gitu, nggak akan bisa istirahat ya. Ya ketika perjalanan di dalam, di hutan ataupun juga di padang pasir yang tidak ada api unggunnya, maka para para musafir ini tidak akan bisa beristirahat karena dia harus selalu waspada jangan sampai ada yang mendekat ya, hewan liar yang mendekat. Kemudian tidak bisa memasak makanan ya, nggak bisa bikin minum hangat ya, kalau kondisinya dingin ya kedinginan, masuk angin ya, lemah besok paginya ya kan kalau tubuh itu tidak pada suhunya yang normal maka tubuh itu akan mudah terserang penyakit. Ya, dia tidak bisa masak makanan, jadi, masak Indomie aja nggak bisa gitu ya. Kan jadi sulit gitu. Dia kan dalam di hutan dengan kondisi seperti itu dalam beberapa hari saja dia sudah bisa meninggal. Dan bagaimana bila kita tidak ada api dalam kondisi kita sekarang ini ya, biasa tidak dalam perjalanan aja apa yang terjadi tidak ada proses masak-memasak. Jadi semuanya harus dimakan, mentah. Kira-kira orang Sunda bisa nggak ya? Kalau nggak ada api tetap survive ya, karena masih ada lalapannya, betul nggak? Tapi tapi makan lalapan tapi nggak bisa pakai ikan asin ya, nggak bisa pakai tahu goreng, sambelnya juga sambelnya sambal matah ya, kayak gitu ya. Tidak bisa bakar-bakaran, bakar ikan bakar nggak bisa ya. Kemudian kalau nggak ada api, tidak ada ladang, ladang itu susah sekali karena ladang itu kalau setelah dipanen itu kan ladang itu harus dibakar. Kalau enggak, akar-akar di bawahnya ya, untuk membersihkan ladang itu kembali untuk bisa ditanam itu sangat sulit, maka perlu untuk dibakar ya. Tidak ada gas, tidak ada kompor. Oke. Ada yang mau ditambahkan nggak? Apakah ada teman-teman yang bisa ikut berkontemplasi nggak? Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada api dalam kehidupan kita? Selain yang disebutkan. Ya, silahkan Ibu Teteh boleh langsung bersuara ataupun di chat Ya, tentang di chat boleh juga. Silahkan. Oke. Agak sulit ya pertanyaannya ya. kondisi tanpa api ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sulit, sudah dijawab semua. Lagi nyari-nyari ini. Di atasnya ada Barangkali jawaban. Iya. Ya, kalau mati lampu nggak bisa nyalain lilin gitu ya, Bunda. Kira-kira kalau HP bisa nggak kalau nggak ada api? Kalau HP itu listrik ya, Listrik ya? listrik. Ya,
Kalau listrik ada kan Bun ya, walaupun nggak ada api atau listrik juga dari api? Enggak kan ya Bun ya? Itu Enggak, Listrik bisa dari air lis- juga ya? bisa. listrik itu kan dari perbedaan ini ya, beda ya, itu lebih ke arah mikron ya. Mm-mm. Iya ya, betul. Masih berarti kalau nggak ada api masih bisa pegang HP ya. Ya. Yang merokok mungkin ya. Mereka perlu api untuk menyalakan Tapi rokok. yang paling gampang aja masalah makanan aja. Kira kalau nggak ada api, itu kira-kira makanannya apa? Saya mau tanya, Cing, coba. Menunya apa coba kalau nggak ada api? Saya mau tanya. Buah aja paling bahannya ya. Buah asli sama Iya, sayur mentah lah. iya. Hmm. Buah, sayur mentah. Bisa masak nasi nggak? Enggak, Enggak. Bisa makan kentang nggak? Magicom kan? enggak. Oh, ini nasinya jadi itu ya. Langsung aja. Berat. Teka bayang nu tega nggak punya gigi ya. Bisa nggak bikin kentang? Enggak. Kentang apa? Goreng. Kentang goreng. Nggak bisa. Ya gitu digerogot aja. Logot aja. Tahu tempe kumaha ayan teh tahu tempe. Nggak ada. Tahu mentah masih bisa dimakan. Ya, Oh tahu ya bikinnya. tempe lah, tempe masih Bikin udah ini. tahunya gimana? Bikin tahu dan tempe yang mentah itu juga ada prosesnya ya, kayaknya perlu api. Iya, Oh perlu iya api. kan ini ya kedelainya harus direbus gitu ya. Iya. Oh Berarti nggak bisa jadinya. tahu tempe coret. 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 Nasi coret. Coret. Makan apa? Buah-buahan. Buah-buahan, sayuran. Udah. Kurma, Ya. kurma. Ikan nggak bisa kalau ikannya mentah. Oh orang Jepang itu bisa. Oh iya, Iya, orang Jepang bisa. bisa. Jadi kita harus jadi orang Jepang dulu ya. Jadi Oke. mungkin ini ya Bun, kalau nggak ada api itu kan kita susah memproses makanan. Jadi kita makannya itu sama seperti bagaimana hewan juga mengkonsumsi makanan gitu. Lah, betul itu, betul. Iya, jadi Yang seperti kamu hewan. nyalakan. Seperti hewan. Itu pun hewan itu nggak bisa makan diskus, ya. Jadi hewannya cuman makan. Ya, jadi kalau kucing, hello kucing. Kalau kucing dia ini sebelah saya ada kucing. Kalau berarti kalau gitu kalau makan apa tikus, ya, berarti tikusnya nggak dimasak tuh langsung dimakan ya. Nanti kalau kita pengen makan protein hewani itu harus fresh gitu ya. Aduh susah juga ya. Baik, jadi selanjutnya. Oke, terima kasih responnya. Kemudian ayat 72 ya. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ya. Apakah kamu sekalian yang menumbuhkan kayu untuk bahan bakar itu ataukah kami munsyi'un? Kamilah penumbuhnya. Allah. Allahu Akbar ya. Ini kembali Masya lagi agak disebutkan di sini kata al-munsyi'un itu adalah sang penumbuh. Jadi yang melibatkan yang sistem dan juga melibatkan para malaikat. Ya. Selanjutnya ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadzkiratan wa mata'al lil muqwin dan Kan kamilah yang menumbuhkan. menjadikan api itu untuk tadzkiratan peringatan bahwa nanti ada api yang lebih besar di akhirat nanti dan menjadi Oh. eh, wa mata'an ilahin. Coba kita lihat. Wa mataan ilahin dan juga mataan itu cahaya mata ya yang menyenangkan yang berguna lil muqwin bagi musafir. Jadi si api itu tadi bisa yang pertama mengingatkan manusia akan siksa api neraka, yang kedua dia menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi al muqwin bagi musafir. Coba itu benar kan kalau musafir itu ya. Makanya orang musafir atau orang berkemah aja. Orang berkemah kalau nggak ada api unggun kira-kira gimana? Mending nggak berkemah, dah. Betul nggak? Ayo berkemah, semangat gitu. Tapi nggak pakai api unggun ya, gitu. Nggak ada. Nggak jadi gitu kan. Ngapain bikin Indomie nggak bisa, bakar-bakaran nggak bisa. Ya nyamuk banyak, ular mendekat, ya harimau mengintai. Ya akhirnya pada nggak mau untuk berkemah.
Jadi api itu yang merupakan penarik, daya tarik supaya, manusia itu, mau traveling, ya mau traveling. Maka setelah itu disebutkan di sini, nah nih, ada satu hadis nih, saya menyematkan beberapa hadis ya. Orang-orang muslim itu bersekutu dalam 3 perkara. Nah ini penting nih, ya. Selanjutnya Taika, yaitu yang satu adalah api, yang kedua adalah penggembalaan, dan yang ketiga adalah air. Jadi kalau api itu, apa namanya, sesuatu yang harus dikonsumsi bersama-sama gitu, air juga bersama-sama, tidak boleh dimonopoli. Kemudian penggembalaan, yaitu ladang penggembalaan itu juga share, itu bukan nggak, apa namanya, sesuatu kan itu adalah nikmat dari Allah ya, tanah dan sebagainya itu, ya. Oke, jadi selanjutnya setelah itu di ayat 74 ya, "Fasabbih bismi rabbikal adi," maka hendaklah kalian bertasbih kepada Allah, yaitu Tuhan yang Al-Azim, Tuhan kepada Tuhanmu yang Maha Azim, ya. Jadi kata Al-Azim itu, kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang maha besar kan ya, maha besar gitu. Tapi sebetulnya maknanya azim dengan besar, dengan akbar itu berbeda ya. Kalau Al-Azim itu, Al-Azim, oh ya ada yang udah ingat nggak apa kalau nggak, coba ada yang ingat nggak apa bedanya Al-Azim dengan Al-Akbar? Di sini kan udah pada banyak yang belajar Asmaul Husna. Ada yang ingat? Kalau Al-Akbar itu besar dalam arti dimensi. Dalam arti, sesuatu yang besar aja gitu ya. Tapi kalau yang dengan Al-Azim itu besar, megah, menakjubkan, nah itu namanya azim. Contoh misalnya gini, kalau kita melihat sebuah masjid, masjid itu besar, masjidnya mah kuno gitu ya, masjidnya tuh kuno, maka, nggak menarik, tapi dia besar sekali. Maka kita bilang hadzal masjidul akbar. Masjid itu besar. Tapi kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kalau kita pergi ke Madinah, maka kita mengatakan hada masjidul azim. Karena dalam kata azim itu ada besar dan juga ada menakjubkan, amazing. Jadi di sini Allah berfirman bahwa, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah, yaitu Tuhanmu yang maha besar, Tuhanmu yang maha awesome, Tuhan yang maha, menakjubkan. Kan kalau menakjubkan dalam zatnya, menakjubkan dalam sifatnya, dan juga menakjubkan dalam perbuatan-perbuatannya. Itu maksudnya itu Al-Azim itu. Ya, jadi kita akhir daripada bahasan-bahasan kita tentang, sesi tentang afaroaitum, afaroaitum, afaroaitum itu, pada akhirnya adalah ditutup dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Hendaklah kita bertasbih kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah, apa namanya, yang maha agung itu. Nah, baik sekarang selanjutnya apakah yang disebut dengan tasbih ya, saya ini mungkin teman-teman juga udah pada banyak yang paham tentang apa arti bertasbih. Bertasbih itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia dibilang disebutnya mensucikan. Tapi saya mau tanya, Tuhan itu suci enggak sih? Jangan Suci. jangan mengangguk Tini, harus ada bicaranya. Kalau Iya. tidak. Itu sedang proses memencet. Jadi Allah itu maha suci. Ya. Dan kalau Allah maha suci, apakah Allah perlu disucikan lagi? Tidak. Allah tidak perlu disucikan karena sudah yang, Al-Qudus, sudah paling suci, ya, kemudian. Tapi kalau kita bertasbih, subhanallahil azim kita, subhanallah wa bihamdihi. Kita bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, kita memuji Allah yang maha
agung, yang maha besar, maha agung. Maka saat itu sebetulnya kita mensucikan pikiran kita dari apa? Dari apa-apa saja yang salah. Jadi ketika seorang manusia itu bertasbih, dia itu sedang mensucikan pikirannya, dugaannya, prasangkannya terhadap Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Ya, baik dalam zat, sifat, asmanya maupun perbuatan-perbuatannya. Begitu. Ya, jadi coba pikiran yang salah ini ada beberapa, nanti ujung-ujungnya saya mau bilang, ada pertanyaannya ya. Kita punya 5 menit lagi. Ya pikiran yang salah tuh misalnya, kita tuh perlu berhala untuk perantara gitu ya. Harus ada perantaranya gitu kan, untuk bisa menyembah kepada Allah. Ada malaikat itu adalah anak perempuan Allah, kata orang-orang Quraisy, itu salah gitu, Allah tidak punya anak perempuan. Allah mempunyai anak, salah, Allah tidak punya anak. Makanya orang-orang yang pernah, menyebut bahwa misalnya, misalkan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka dia harus bertasbih gitu. Karena dia harus mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang Allah tuh tidak seperti itu gitu. Nah itu ya. Kemudian ada yang merasa kurang dengan nikmat Allah gitu, bertasbihlah. Kayaknya saya ini ya kurang deh gitu ya. Saya mah kurang cantik, saya kurang kaya, saya kurang itu padahal itu ya, padahal tiap hari itu udah disuplai oksigen, tiap otaknya ini harganya berapa gitu kan, kesehatannya itu harganya berapa ya, miliaran ya, triliunan. Kita ini adalah aset yang sangat mahal gitu ya. Tapi sebetulnya orang kurang nikmat dengan Allah itu karena nggak paham dengan nikmat yang Dia beri gitu. Itu sebetulnya intinya. Makanya kita belajar Al-Quran itu supaya kita tahu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian ada yang mengatakan rezeki adalah hak dari usaha kita. Kalau kita berusaha itu kita pasti akan dapat gitu. Enggak, belum tentu, ya. Kalaupun tentu, maksudnya tentu itu dalam arti gini, apa yang dia usahakan dia akan dapat, ya. Tapi ketika sambil berusaha dia berbuat maksiat, maka satu ketika usahanya itu akan turun gitu, akan bangkrut, kayak gitu, tidak berhasil gitu ya. Kemudian ada yang malah bersangka bahwa hidup bahagia harus berlimpah harta. Kalau mau bahagia, itu harus hartanya banyak ya, tidak tidak padahal kenapa ada orang yang banyak hartanya kok malah bunuh diri gitu, ragu pada hukum Allah, kemudian tidak merasa dilihat Allah, mau nyuri, nggak ada siapa-siapa. Nah itu tuh, mau nyuri nggak ada siapa-siapa padahal ada Allah gitu kan. Ini kan persangkaan gitu, persangkaan yang salah gitu. Kemudian, menganggap Allah tidak hadir dalam takdirnya, ya cemas pada masa depan, cemas dengan pensiun, nanti nggak bisa makan, misalnya gitu. Kemudian putus asa dari rahmat Allah, itu semua adalah persangkaan-persangkaan manusia itu, ya. Nah sekarang saya ingin kita punya beberapa menit lagi, saya ingin apa namanya, dari apa yang kita bahas tentang air, tentang api, tentang banyak hal itu. Apakah ada yang menjadikan kita harus bertasbih? Dari apa yang kita pelajari beberapa minggu ini, apakah ada satu pencerahan dalam diri kita yang mengatakan, "Oh, ternyata saya salah ya," gitu loh. "Oh, ternyata, besar banget ya nikmatnya ya. Oh, ternyata," gitu. Ada nggak? Saya mohon, eee eee, sharing-nya. Silahkan. Silahkan, boleh, Saya dulu. silahkan Teh Tini. Silakan Tini. Kalau saya diantaranya gini, oh berarti ada yang apa ya, lebih lagi rutin, yang boleh rutin kan minum tiap hari berarti walaupun belum sampai kehatean kalau bahasa Sunda mah, tapi harus bilang alhamdulillah karena Alhamdulillah. wow gitu ya maksudnya. Ya itu, gitu. Iya, Ya, betul Allah Teh banyak. Tini. Ada sebuah hadis, terima kasih Teh Tini, ada sebuah hadis yang mengatakan, ketika hari ini kamu sehat dan ketika hari ini kamu bisa makan dan minum, itu kamu sudah mendapatkan seluruh dunia gitu. Ada tuh hadis yang seperti itu.
gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi kita tuh kalau merasa susah, merasa sedih, nggak bersyukur, itu biasanya karena obatnya tuh sebenarnya satu deh, merenung deh. Merenung, kenapa saya sedih gitu. Ya, karena kan kita kadang bad mood ya, tanya pada diri sendiri, "Kenapa saya bad mood? Saya kurang apa? Saya kurang apa? Kenapa saya bad mood?" Gitu. Itu kita perlu untuk kontemplasi. Oke, selanjutnya ada lagi, baru satu komen, saya minta komen 3 buah komen dari pelajaran kita hari ini atau minggu yang lalu atau di luar itu juga nggak apa-apa, tapi apa yang menjadikan kita harus bertasbih? Nah, bingung kan, ngahuleng kan? Apa coba? Kalau saya boleh cerita ya, kalau belum ada yang jawab, saya cerita sedikit lah. Saya dulu sebelum masuk pensiun, saya tuh khawatir dengan pensiun dengan kalau pensiun saya kan nggak kerja, nanti saya dapat, rezeki dari mana gitu. Tapi ternyata obatnya hanya karena setelah tahu ilmu sedekah gitu. Ya kalau pensiun ya apa namanya, banyakin sedekah aja, nanti insya Allah ada rezekinya, gitu, dan usaha tetap gitu. Tapi itu yang menjadikan hati menjadi lebih merasa nyaman, gitu. Dan itu saya harus bertasbih, karena dulu pernah merasa khawatir dengan masa pensiun, gitu. Ini ada yang menjawab, siapa yang Ya, menjawab ini? ini ada Taiis dan Mhm, Bu Sawitri ya. mhm. Kata Taiis, jika Allah bertanya tentang sesuatu pada kita, berarti di situ ada nikmat yang banyak yang seringnya kita lupa dan lalai. Masya Allah, benar Thais, ya ya itu tuh. Itu wah ini bagus nih, bener iya memang begitu. Kalau ada ditanya gitu, Allah tanya itu berarti ada nikmat yang kita tuh lupa, yang kita hanya just take it for granted gitu loh. Kita mengambilnya dengan percuma, ya biasa aja lah kayak gini, kayak gitu. Ya ini di surat yang lain juga banyak loh ya, surat Yasin itu juga, apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, yang intinya kita harus lebih zoom lagi untuk bisa melihat apa gitu ya nikmat yang ada di dalam apa yang disebutkan Allah itu. Terima kasih Teh. Selanjutnya ada Ada dari Bu Sawitri ya, hati menjadi tenang Bunda. oh ya, kenapa menjadi tenang Ibu Sawitri? Ya, dengan bertasbih hati menjadi tenang. Oh Segala ya, permasalahan duniawi tidak ada artinya tanpa bertasbih. Karena Masya dengan bertasbih kita bisa semakin mengenal Zat yang Maha Agung. Itu saja. Kalau menurut iya, saya iya betul. pribadi. Ya, iya betul. Betul, Mbak. Ya, Bu Devitri ini usianya udah lebih dari saya ya. Jadi apa namanya, pengalaman hidupnya lebih banyak ya dan sudah melewati Masya Allah Bude ini, kakak saya Bude Sawitri ini beliau dosen, masih menjadi dosen, apa di usia Mbak Devitri sekarang udah lebih dari saya ya, 3 tahun lebih lebih dari saya ya Bude ya, Satu usianya ya? tahun, Eh, 1 tahun saja. oh 1 tahun Iya, ya? jangan ditua-tuakan lah. Oh iya Berapa? betul, saya dengan Kakak 2 tahun ya, heeh, terjadi beda, iya betul 1 tahun, heeh. Tapi Bu Devitri ini masih Iya. masih masih aktif ya, dan Masya Allah yang saya juga angkat topi kepada beliau, putra-putranya sudah pindah ke Jakarta, beliau tinggal di Singosari ya Bu Devitri ya. Dan Ya, Bu Devitri sendiri di rumahnya yang besar dan bekerja semangat. Dan tidak pernah mengeluh dan Masya Allah ya, ternyata mungkin rahasianya apa Bu Devitri? Bertasbih itu ya Bu Devitri ya? ya, berteman dengan Allah. Itu saja. Masya Allah. Allah selalu bersama kita, Insya insya Allah. Allah. Insya Insya Masya Allah. 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 Ya benar jadi tenang ya, jadi nyes gitu Iya, ya. Masya Allah ya. Jadi biarpun insya Allah ya. Saya sendiri juga kata orang ternyata insya nggak Allah. sendiri ya. Insya Allah. Ya, saya nggak berani. Insya Allah. Semoga seperti itu harapannya. Ya. Enggak, tapi sudah terbukti sih Bude, sudah terbukti ya sekian tahun ya. Oh ya Bu Devitri ini suaminya jadi itu kakak saya itu, meninggalnya di Mekah, Al-Mukarromah ketika itu haji ya Bude ya? Haji ya bukan Iya, umroh kan benar. haji, heeh, haji. Meninggal di sana jadi Bu Devitri berangkat ke sana berdua pulangnya sendirian Masya Allah,
Ingat, aduh Bude sendiri pulangnya. Tapi apa jadi itu tahun berapa ya Bude ya? 2008. 2008. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh Bude? Insya Allah hampir 15 14 atau 15. 15 tahun ya. 15 Ya, tahun. ya 15 15. tahun. Hampir. Hampir insya Allah ya. Ya Masya Allah Bude Fitri ditinggal dan Masya Allah ya moga-moga nanti bertemu lagi di surga Amin, ya amin. Bude ya. Karena ini kan Insya saya Allah. tahu kisah cinta beliau. Wes, nggak usah, itu urusan Nggak tasbih kok jadi usah. panjang lebar. Bukan, tapi Ya maksud sudah. saya itu ini adalah buat saya sih pelajaran gitu ya, pelajaran bahwa kita bisa tetap tenang ya, bisa menghadapi hidup yang takdirnya anak-anak sudah besar gitu kan, sendiri bekerja dan tapi Bude tetap semangat, Bude tetap sehat dan Amin, ini amin, semuanya amin. Ya kalau nggak ada support, kalau kitanya nggak link ke Allah rasanya juga sulit ya. Kalau kita hidup sendiri tanpa Insya Allah. ada Allah gitu ya, ada Allah tuh ya pasti ya sulit ya. Ya semoga Bude Fitri selalu sehat, Amin, selalu amin, amin. semangat, Ya Rabbal selalu ceria, Alamin. Masya Sama Allah. ini, Iya, Pak. Adik Ani juga semoga selalu sehat. Masya Allah. Lihat ya wajahnya Amin. kan, wajahnya masih muda kan. Waduh, 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 waduh. waduh. Iya, iya. Makasih Bude untuk Iya, apa sami-sami. partisipasinya. Berarti kita udah 3 ya, Teh Ika ya? Udah 3. Ya, ini dari Teh Popon belum dibaca ya. Oh, Teh Popon ya, silakan Teh Popon. Ya, terima kasih tadi ya Bu Sawitri. Kita selanjutnya ini dari Teh Popon dengan bertasbih saya memahasegalakan Allah. Memahasegalakan Allah ya. Coba gimana nih maksudnya Teh Popon? Ayo Teh Popon, maksudnya menarik Oh. ini. Tanggung jawab nih Teh Popon. Tanggung jawab nih, kata-katanya singkat padat begini ya, susah kita. Iya, jadi mungkin gini Mbak Ani, memahasegalakan itu pokoknya gini misalnya, Maha Suci Allah yang dengan keriduan saya ketika saya menerima penyakit ternyata saya sembuh gitu. Jadi gitulah contohnya salah satunya gitu. Jadi Subhanallah itu ternyata tidak hanya sekedar Maha Suci saja gitu, tapi ternyata di dalamnya kalau menurut saya Allah tuh segalanya gitu, maha segalanya. Teh Popon Gitu sekarang kan. sudah sehat ya dari sakit apa waktu itu ya? Iya Mbak Ani, alhamdulillah kan Autoimun saya ya? langsung itu, saya belum bilang ke Mbak Ani, langsung yang kunyit tuh langsung sehari habis, batuknya juga alhamdulillah. Tapi kemarin saya ke dokter, suami nyuruh ke dokter, saya tes PCR. Alhamdulillah negatif, kemudian dahaknya juga diperiksa, TBC negatif, kemudian paru-paru juga di X-ray, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Nah ini juga Maha Suci Allah yang maha segalanya. Subhanallah, subhanallah. Iya Iya, betul. padahal saya hampir 2 bulan ya Mbak ya batuk sama demam seperti itu dari mulai November sampai Januari kemarin. 2 bulan ya? Iya, 2 Iya. bulan. Itu lebih panjang dari saya itu. Iya. Saya sebulan, Masya Allah. Ya. Iya. Tes darah juga alhamdulillah paling ini aja Mbak yang HB-nya yang rendah itu yang ketahuannya. Jadi jadi ada 6 tes lah yang dilakukan di labnya itu. Jadi semuanya negatif alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi kayak makasih Teh Popon untuk partisipasinya. Memang iya ya, kadang ada zone-zone yang ada sangka-sangka kita yang salah. Contoh misalnya gini ya. Kalau darah tinggi itu harus minum obat sampai air hayat gitu kan. Ya kan? Kalau enggak darah tingginya enggak akan sembuh gitu. Kenyataannya ya saya sembuh darah tinggi. Insya Allah sembuh ya dengan merubah pola hidup dan kemudian berolahraga rutin ya sembuh gitu. Dulu saya juga pernah sakit jantung aritmia. Kalau sakit jantung tuh kalau ke dokter harus minum obat sampai kapanpun, sampai selesai, sampai kita mati itu harus minum obat. Saya bilang ya Allah saya pengen sembuh ya, saya pengen sembuh dan alhamdulillah saya nggak ada sakit nggak sakit lagi ya.
Kemudian ada juga yang bilang kalau sakit lambung harus minum obat lambung. Susah sembuh obat lambung itu lambung itu susah sembuhnya gitu. Tapi ternyata dulu saya 6 tahun sakit lambung, sekarang, saya hampir makan apa aja rujak cuka, nanas alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Sambel, cabe, nggak ada masalah. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Kadang-kadang manusia tuh suka bikin statement-statement gitu ya, bikin 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 pernyataan-pernyataan yang sebetulnya pernyataan itu karena tidak menyertakan Allah gitu. Iya betul. Ya, begitu kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala, ya apa sih yang Allah nggak bisa gitu loh. Masya Allah. Apa sih yang Allah nggak bisa gitu loh. Jadi saya sakit lutut sampai nggak bisa sholat sebulan saya nggak bisa sujud, kemudian, lebih 3 bulan kayaknya ada 3 bulan ya. Itu yang pertama sebulan, setelah itu pernah lagi 3 bulan gitu. Kemudian saya bilang, "Ya Allah, masa ya saya usia segini saya nggak bisa sujud gitu kan, saya ingin sujud sampai akhir hayat," gitu. Dan diberikan jalan kesembuhan gitu loh. Jadi artinya tuh kadang-kadang manusia tuh terbawa oleh persangkaan-persangkaannya gitu. Apalagi kalau persangkaannya itu tidak menyertakan Allah, saat itulah maka persangkaan itulah yang kemudian menjadi kita terkungkung dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Karena itulah saatnya kita untuk lebih banyak bertasbih. Kita tutupin dengan bacaan tasbih bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, saya silahkan kepada Teh Ika. Ya, Masya Allah ya, amazing ya, Teteh semuanya. Sebentar, saya ini dulu, lupa ya.